Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Muzaki. Saya angkatan 2019 dan NIM 190305635. Di sini saya akan membahas mengenai fertilisasi pada ternak. Sebelumnya, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak. Langsung saja. Proses fertilisasi pada ternak sekitar 200 juta lebih sperma masuk ke dalam vagina. Tapi jutaan diantaranya ada yang mengalir keluar dari vagina atau mati di lingkungan yang asam. Namun banyak juga yang selamat karena unsur pelindung yang terdapat pada cairan sekitar mereka. Selanjutnya sperma masuk harus melewati cervix dan membuka rahim. Biasanya ia tetap tertutup rapat, namun leher rahim terbuka selama beberapa hari pada saat betina berovulasi. Sperma berenang melalui lendir serviks. Begitu berada di dalam serviks, sperma terus berenang menuju rahim. Tetapi jutaan sperma akan mati saat berusaha melewati dan beberapa sperma tertinggal karena terperangkap lipatan serviks. Namun mereka mungkin melanjutkan perjalanan sebagai cadangan kelompok pertama. Di dalam rahim, kontraksi otot-otot membantu sperma dalam perjalanan menuju telur. Tetapi di sini sel-sel imun betina selalu mengira kalau sel sperma merupakan benda yang asing, lalu akan menghancurkan lainnya. Sperma akan menuju ke tuba falopi yang kosong, sementara separuh lainnya berenang menuju sel telur yang tidak dibuahi. Sampai pada akhirnya sperma hanya tersisa ribuan saja. Di dalam tuba falopi, sisa silia kecil mendorong telur menuju rahim. Selanjutnya sperma harus melawan gerakan ini untuk mencapai sel telur, dan beberapa sperma terperangkap dan akan mati. Selama proses perjalanan ini, bahan kimia disalurkan reproduksi akan menyebabkan selaput yang menutupi kepala sperma akan berubah. Akibatnya sperma menjadi hiperaktif, ia akan berenang lebih keras dan lebih cepat kepada tujuannya. Dan akhirnya sperma mencapai sel telur. Hanya beberapa dari 200 juta sperma yang tersisa. Sel telur dilindungi oleh lapisan sel yang disebut korona radiata. Sperma harus didorong melewati sel ini agar mencapai lapisan luar sel telur yang disebut zona pelusida. Saat sperma sampai ke zona pelusida, mereka menempel pada reseptor sperma yang mampu memicu aklosom untuk melepaskan enzim-enzim memungkinkan sperma untuk masuk ke dalam lapisan. Di dalam zona pelusida terdapat ruang sempit berisi cairan di luar selaput sel telur. Sperma yang melakukan kontak pertama kali akan membuahi sel telur. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akan melewati kemungkinan yang luar biasa. Satu sperma menempel pada selaput sel telur, sedangkan zigot dari puluhan tersebut akan mengalami pembelahan secara mitosis. Sel langsung mengalami pembelahan ganda yang semula 1 menjadi 2 sel, lalu menjadi 4, 8 dan seterusnya. Pembelahan sel tersebut terjadi sepanjang saluran tuba falopi sambil berjalan menuju uterus. Di sepanjang tuba falopi terdapat rambut gitar yang selalu bergerak melambai ke arah rahim yang berfungsi untuk memudahkan pergerakan zigot menuju rahim. Selama perjalanannya menuju rahim, zigot aktif membelah. Pada saat itu dibutuhkan makanan untuk menjamin kehidupannya. Nah, baru saja merupakan pemaparan mengenai proses fertilisasi. Apabila ada kesalahan dalam pemaparannya, mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.